Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain kalian? Kongko kedai kopi. Bukan, kusangka ikut KLB pula kalian ke sana, ke Bolang itu. Iya. Heboh kali itu lah. Banyak peristiwa di Medan, Ri, beberapa hari belakangan ini. Makanya Kan gitu ya. Salah si Bolang satu ada itu kan, si Bolang itu kan kerumunan ada juga. Udah tuh tak jelas. Sudah katanya Muldoko pidato lagi AHY. Saya itu tidak sah. Udah itu yang lain satu lagi. Tiba-tiba di Medan tuh ada pula Dewa Siwa sekarang. Kan ada Dewa Brahma, Dewa Indra, Dewa Siwa. Kalau Siwa ini kan menghancurkan, bukan membangun. Yang bagus itu Dewa Brahma, yang mau melihara Dewa Indra. Ini Dewa Siwa. Gebrakan pertama dia hancurkan dulu. Makanya mau kusampaikan gini, Ri. Inilah Medan beberapa hari terakhir, kan begitu ya. Iya. Ada gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh wali kota baru kita ini. Ya, antara lain dia pergi meninjau-ninjau pasar tradisional. Kemudian dia pergi meninjau tentang vaksinasi. Kemudian dia pergi kemarin itu ingin melihat tentang bagaimana pengelolaan rumah tua. Ya kan gitu, yang banyak di jalan-jalan kebudayaan atau Ahmad Yani 7 sekarang apa namanya kan gitu. Kalau dulu kan ingat Jalan Mayor, jalan apa. Ada beberapa bangunan di situ tuh yang sudah lari daripada aslinya dan perubahan itu tidak menggunakan IMB. Itu yang membuat menurut dia itulah yang membuat dia marah. Walaupun tak tahu kita gubernur yang atau wali kota yang lama marah atau tidak tak tahu kita kan begitu ya. Ya, kemudian dia sekarang ingin menjadikan Kesawan itu, kalau ingat dulu kita, Kesawan Square dulu ya, tempat kuliner ya. Iya. Makan ya. Ya, sekarang ini kan beberapa hari bulan yang lalu, itu kan pernah juga dibuka, tapi kan ilegal itu ya. Nah, sekarang oleh Pak Wali Kota yang baru, ini akan dilegalkannya, ya supaya jangan dikejar-kejar lagi pedagang-pedagangnya, ya resmilah jadi bisa pendapatan asli kota. Kemudian tadi kata, apa tadi? Percaturan politik kan ya. Jadi Medan itu mungkin tempat sembunyian atau memang suatu destinasi yang dekat di sekitarnya itu bisa agak tenang, itu Sibolangit, itu digunakan oleh KLB Demokrat. Perkara legal tak legalnya itu antara orang tua yang tahu, kita kan cuma menyaksikan aja kan begitu ya. Siapa yang apanya atau apanya itu wallahu alam. Tapi yang kita pastikan bahwa kota Medan sekarang banyak dikunjungi tamu kan gitu. Yang Medan ini Bang. untuk... Medan ini PTH Bang, PTH, Pantang Tak Heboh. Apa itu? Pantang Tak Heboh. Ya. Jadi gini Bang. Tapi entahlah kalau Ahmadi ya punya apa lagi. Jadi ini pertanyaanku nih untuk Ahmadi barangkali kalau bisa menjawab begini. Aku kemarin melihat ya bahwa Bobi turun ke Kesawan, kemudian diruntuhkannya lah ada bangunan yang dibilang liar. Nah, aku kan termasuk penggemar Kesawan itu. Kalau memang itu yang rusaknya depan saja, karena itu kan bangunan berdempet-dempet, ya masih nempel dinding. Nah, kalau memang sudah runtuh, kemudian dibangun orang, mungkin yang salahnya bukan salah orang itu juga. Suratnya mungkin lama kali keluar izinnya. Mungkin abang lihat bang, di samping tip top itu sekarang itu kosong. Pernah itu runtuh, di samping tip top. Satu toko tuh. Kakak Jawa. Nah, lantai 2, lantai 3 turun tuh, aja. Gak ada yang tahu. Nah sekarang kalau orang mau bangun, aku dengar TikTok mau beli katanya, mau dibangun. Nah kalau dibangunnya, kalau surat izinnya lama, kan jelek. Nanti kalau dibangun diruntuhkan. Nggak tahu aku bagaimana. Coba kau lihat lagi, gimana Ahmadi? Itu sejak awal berdasarkan perda, itu daerah Kesawan itu dianggap cagar budaya. Cagar budaya ada bangunan-bangunan tua atau bangunan usianya tua dan bersejarah seperti London itu Lonsum, terus ada Jalan Ahmad Yani, itu udah memang peraturan seperti itu.
Tapi kemudian yang lalu itu udah pernah kita lansir juga di MPC ini bahwa itu diapakan oleh DPR, dipertanyakan DPR tuh kenapa gedung itu bisa diubah, diruntuhkan, kemudian seperti yang kata Bang Cali, diruntuhkan, kemudian dibangun lagi dengan bentuk baru, tidak bentuk aslinya zaman Belanda itu. Nah kemudian tanpa IMB lagi. Kalau kata Isa Haryatujaya bahwa itu IMB-nya lama, itu memang nggak bisa dikasih IMB berdasarkan perda. Karena itu adalah kawasan heritage. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kemarin itu kita juga udah singgung di sini tuh. Ketika anggota DPR mengatakan itu harus dibongkar sampai yang terakhir akhir waktu wali kota yang paling singkat itu menyebutkan nanti kita panggil semua. Ternyata itu ditindaklanjuti oleh wali kota Bobi Nasution ini langsung diperingatkan. Jangan dibangun lagi tuh. Sekali tidak mau juga, tertulis juga tidak, kemarin dibongkar. Barangkali penghuninya di situ karena media yang punya, Mediaport TV kan kalau saya salah kan. Oh tidak, gini, itu Mediaport TV udah dijual itu, bukan udah dibeli itu. Port TV-nya itu pindah ke Tembung. Oleh orang ini dibangun. Nah itu dia. Nah jadi kelihatannya di Medan ini, belakangan ini saling berlomba sidak. Inspeksi mendadak, dia termasuk di Bobi inspeksi mendadak soal cagar budaya. Kemudian dia alangkah terkejutnya kita Pak Jaya Arjuna di Medan ini sekarang musim kemarau, tidak ada air setetes pun. Tetapi ketika disidak oleh wali kota Bobi di Amplas itu ada jalan di beberapa gang di sana jalan itu bertahun-tahun tergenang air. Di Bobi panggil langsung Kepling, panggil langsung camat, sekarang juga kerjakan itu. Persis seperti yang dibilang oleh Jokowi yang lalu. Kerjakan itu. Kalang kabut lah orang itu. Dulu. Nah kemudian ada lagi wali kota Medan kau mau kalah sidak. Nah selamanya dia kehilangan apa dia? Momentum. Sampai seperti kehilangan momentum dan jangan sampai dia tukang stempel kan. Dia pun sidak. Beritanya kita muat ini hari. Yang pertama muat itu adalah intipnews.com. Dia sidak ke gudang. Di gudang itu ditemukanlah moge besar. Mobil gede. Gudang mana? Gudang mana? Gudang di Super kalau nggak salah. Tapi nggak disebutnya tuh. Nah kemudian ditemukanlah motor mobil gede, motor gede. Dan itu mobil-mobil tahun baru, tahun tinggi yang tidak yang masih layak dipakai ditelantarkan di situ, mubazir. Nah, marah lagi wakil wali kota. Ini pemborosan. Nah, dia minta siapa pemiliknya? mobil itu. Pemiliknya siapa? Pemerintah. Artinya kan ada dinasnya. Pemko yang gudang itu gudang dinas perhubungan lah. Ya bukan moge tadi yang disimpan, udah tahu siapa pemilik moge itu. Itu saya mengindikasikan itu dulu kepala dinas perhubungan yang punya yang zamannya Bob, ingat? Sebelum si Renwar. Bob. Bukan si Bob. Bukan Endar. Sebelum apa tuh Endar? Sebelum Renwar Parapat. Iya, sebelum Bob Parapat si Endar. Tapi kalau itu kan pernah diributi, jadi digudangkan di situ. Padahal kalau memang itu tidak mau dipakai lagi oleh Dishub dan gak ada gunanya, dilelang aja. Jadi artinya apa? Nah, kemudian ini juga ada terjadi begini nih, seperti yang kita lansir juga di sini minggu lalu kalau nggak salah, itu soal ada timnya Bobi, ada timnya Aulia. Nah, kemudian di antara ini ada Humas, ada Kominfo. Nah, Kominfo cenderung dianggap wartawan tidak memberitakan atau tidak memberikan informasi tentang sidak-sidak. Dia memberikan apa yang linear seperti yang lalu. Oleh tim ses masing-masing ini, nah ini diangkat. Maka geger lain sekarang rame. Jadi kalau di gedung bongkaran gedung itu bukan Humas, bukan di Kominfo yang informasikan, tapi itu muncul. Jadi muncul tuh lewat medsos, termasuk wakil wali kota ini nggak ada diberitakan Humas atau diberitakan apa dia sidak, dia munculkan di medsos, di Facebook. Jadi situasinya jadi ramai ini sekarang. Ya namanya pun sidak, mendadak. Kok kalau dikasih tahu udah nggak sidak lagi lah. Ya, lagi pun gini. Maksudnya bukan itu.
itu lebih banyak Expose-nya. yang melihat. Expose Ya itulah Jurus. Medsos itu kan lebih cepat dan banyak yang melihat kan kalau di expose pun. Daripada di koran kan nunggu 1 hari lagi kan gitu. Kalau dia gini bang, kalau di Kominfo itu, Kominfo Medan itu dia di grup Kominfo Medan itu mengayomi atau katakanlah ada medsos sekitar 150 bang, ada 150 medsos ditambah dengan 14 media cetak. Nah, jadi kemudian ada lagi humas sekian juga jumlah, jadi banyak. Jadi bukan hanya medsos saja yang banyak jumlah bacanya, termasuk yang itu juga gitu. Cuman itu tidak diekspos mereka. Tapi kita jujur lah barangkali apapun tidak kontribusi MPC ini mengingatkan kepada calon wali kota kemarin tuh dan wali kota sekarang ini adalah buahnya ya. Banyak tempat-tempat yang sudah disidak oleh Bobi. Antara lain kemarin kepingin kita tentang rumah sakit umum Pirngadi. Ya itu sudah disidak oleh Pak Wali Kota ini, anak muda ini ya. Mudah-mudahan kan lagi semangat-semangatnya ini kan begitu. Apapun kita sorong pasti kerjakan ya kan itu. Ya bagus. Jangan kayak sirup 7 Up. Jadi begitu dibuka berbuih sebentar nanti itu yang kita katakan. Jadi mesti terus makanya jangan kayak maraton sprint dia. Belakangan kalah. Karena dia langsung sprint. Sama kita, aku merasa begini. Sekarang apapun yang dibuat oleh Bobi itu mendapat dukungan yang besar. Seperti kita bilang yang lalu, para pejabat datang dia. Walaupun tidak diam-diam dia, datang dia. Tidak ada yang memberitakan, nanti diberitakan oleh humas. Enggak diberitakan humas dan Kominfo, diberitakan oleh medsos. Nah, begitulah. Oleh tim sesnya, begitu. Nah, kemudian ada satu hal yang paling perlu kita ingat. Tindakan seseorang itu apabila ketergantungan. Jadi kan tergantung nih. Apa yang dibuatnya ada gantungannya gitu loh. Nah, kalau gantungannya nggak ada lagi, nanti dia melayang-layang. Gantungan itu maksudnya siapa? Mertua? Ya, iyalah. Ini orang semua mendukung itu. Asal dia buat apapun sekarang tidak ada berani yang melakukan. Bagus. Mendukung semua. Bagus. Nah makanya aku bilang dia kan cuma 3 tahun. Habis 3 tahun dia tidak lagi dan kemudian kembali lagi ke Jokowi pun tidak apa lagi mertuanya pun 3 tahun lagi juga ya. Ya, makanya Medan akan kembali seperti yang lama. Nah, jadi itu suzon itu di suzon. Kan masih ada Idrus, masih ada Bang Halis, masih ada Esari, masih ada Jaya. Masih ada. Aku menginginkan sebagai warga Medan, tindakan seperti ini itu harus tetap jalan dan bagus walaupun tidak ada dia lagi. Enggak kadang-kadang gini. Ini kembali hukum ke botol lampu dan nama Jipan. Iya, gini Is. Apa namanya? Madi, ada namanya hukum momentum. Jadi dia katanya benda yang sedang bergerak lebih mudah untuk digerakkan dibandingkan benda itu berhenti. Iya, jadi yang paling sulit ini kan menggerakkan pertama. Nah, starting ini ya. Starting ini penting. Nah, pada dia saat start, dia didukung. Jadi lebih mudah yang kita ceritakan ini kan. Jadi startingnya itu yang paling penting. Udah menggelinding, itu biasa lebih gampang untuk melanjutkan. Nah, tapi kalau kau bilang gantungan itu memang dia sama sekali zero, betul. Tapi aku nggak yakin lah dia zero. Dia pasti mendapatkan itu. Kita kebanyakan begini terus, kita underestimate sama dia nih sebenarnya. Terlalu underestimate. Ya. Dan dia barangkali mengeluhkan juga, terlalu berat juga beban sama aku ini katanya kan. Apa yang ku kerjakan yang betul the real ya, yang dari konsep atau idenya. Dianggap bayang-bayang ya. Ya anggap ada bayang-bayang itu kan begitu. Jadi terlalu underestimate. Aku kesian juga nengoknya. Tapi makanya aku bilang ya tengah dia mau begini nih, kita mendukung harusnya begitu ya. Walaupun kata Madi tadi. Kita dukung. Ya biar ini kesempatan kejar aja deh kalau untuk 3 tahun yang mau diapakan 3 tahun lah kan gitu. Aku belum dengar pendapat Jaya lagi dalam hal ini. Dia saking semangat. Jaya nunggu umpan lambung, baru dia smash. Aku tambah sedikit. Percaya ya, ini kita lansir lagi di sini nih. Ini kita lansir di sini. Sebentar lagi, itu nanti yang akan dibongkar dan perintah bongkar dan disidak itu adalah Podomoro. Karena Podomoro itu bermasalah.
mengganggu Ya, persimpangan jalan. Satu, kedua itu apanya pun IMB-nya bermasalah. Nah itu udah mulai diributkan lagi tuh. Itu yang lalu-lalu jalan itu tak ditindak oleh wali kota yang lama, tak ditindak oleh PLT wali kota yang 6 hari tidak juga menindaknya. Ini akan digebrak dia, lihat itu. Lihat nanti. Tapi udah selesai, katanya udah selesai urusan Podomoro itu. Siapa yang bilang selesai? Sampai sekarang belum selesai itu. Ya, itu sedap. Itu sedap. Anak Medan. Horas Kota Medan.